Halo Hipotesian, selamat datang kembali di kanal Hipotesis. Hari ini, kita akan membahas sebuah arena yang sering luput dari perhatian global, namun menjadi saksi bisu dari persaingan kekuatan besar dunia. Afrika Tengah, di balik hutan lebat dan gurun luasnya, tersembunyi kekayaan alam yang melimpah. Dan kini, wilayah ini menjadi medan pertempuran dalam apa yang banyak disebut sebagai perang dingin baru antara Cina dan Barat. Apakah ini hanya perebutan sumber daya, atau ada agenda yang lebih besar? Mari kita selami lebih dalam. Afrika Tengah adalah wilayah yang kaya raya. Kita bicara tentang cadangan besar minyak, gas alam, berlian, emas, uranium, dan yang paling krusial di era modern ini, mineral langka seperti kobalt, koltan, dan litium. Mineral-mineral ini adalah urat nadi industri teknologi global, dari baterai ponsel hingga kendaraan listrik dan komponen pesawat jet. Tanpa mineral ini, revolusi digital dan transisi energi tidak akan berjalan. Namun, ironisnya, kekayaan ini seringkali menjadi kutukan. Alih-alih membawa kemakmuran, sumber daya alam ini justru memicu konflik bersenjata, korupsi, dan eksploitasi yang berkepanjangan. Berbagai kelompok bersenjata didukung oleh kepentingan asing, memperebutkan kendali atas tambang-tambang berharga ini, menyebabkan penderitaan tak berujung bagi penduduk lokal. Selama puluhan tahun, negara-negara Barat, terutama bekas kekuatan kolonial seperti Prancis dan Belgia, memiliki pengaruh dominan di sebagian besar Afrika Tengah. Mereka memiliki ikatan sejarah, ekonomi, dan militer yang kuat. Namun, dalam 2 dekade terakhir, ada pemain baru yang muncul dengan sangat agresif. China datang dengan pendekatan yang berbeda. Mereka menawarkan investasi besar-besaran dalam infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan bendungan yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara Afrika, seringkali tanpa syarat-syarat politik yang ketat, seperti yang diberikan oleh lembaga keuangan Barat. Sebagai imbalannya, China mendapatkan akses prioritas ke sumber daya alam yang melimpah. Strategi dolar diplomasi atau debt trap diplomasi China, di mana negara-negara Afrika dibebani utang besar yang sulit dilunasi, adalah poin kritik utama dari negara-negara Barat. Barat menuduh China menciptakan ketergantungan yang baru. Namun, bagi banyak pemimpin Afrika, tawaran China lebih menarik dan terasa lebih cepat hasilnya dibanding bantuan pembangunan Barat yang lambat dan seringkali penuh intervensi politik. Tidak hanya China dan Barat, Rusia juga semakin memperluas pengaruhnya di Afrika Tengah, terutama setelah perang di Ukraina. Rusia mencari sekutu baru dan pasar alternatif. Mereka menawarkan bantuan militer dan keamanan kepada rezim-rezim yang tidak disukai oleh Barat, seringkali melalui kelompok paramiliter seperti grup Wagner. Kehadiran Wagner di negara-negara seperti Republik Afrika Tengah dan Mali telah menggantikan pasukan Barat dalam menjaga keamanan. Meskipun dengan catatan HAM yang buruk, sebagai imbalannya, Rusia mendapatkan konsesi pertambangan dan akses ke sumber daya, memperkuat posisi geopolitiknya. Ini menambah kompleksitas dalam perebutan pengaruh di kawasan ini. Dampak dari perebutan pengaruh ini sangat terasa dalam bentuk peningkatan konflik dan ketidakstabilan. Konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, dan Sudan semakin diperparah oleh intervensi asing yang mendukung faksi-faksi tertentu demi kepentingan sumber daya. Senjata mengalir masuk, perdamaian sulit dicapai, dan rakyat sipil menjadi korban utama. Wilayah ini juga menjadi tempat berkembang biaknya sentimen anti-Barat, terutama di negara-negara yang pernah dijajah Prancis. Rakyat merasa bahwa bekas penjajah masih mencampuri urusan dalam negeri mereka, dan tawaran dari China atau Rusia dianggap sebagai jalan keluar dari dominasi tersebut, meskipun risikonya tinggi. Jadi, apa yang ada di depan bagi Afrika Tengah? Perang dingin baru ini tampaknya akan terus berlanjut. China akan terus memperkuat cengkeramannya di sektor ekonomi dan infrastruktur. Rusia akan terus menawarkan dukungan keamanan, sementara negara-negara Barat akan berusaha mempertahankan dan merebut kembali pengaruh mereka melalui bantuan pembangunan, diplomasi, dan kadang-kadang intervensi militer. Pertanyaannya adalah, di mana posisi negara-negara Afrika sendiri dalam semua ini? Apakah mereka hanya akan menjadi pion dalam permainan kekuatan besar? Atau mereka bisa memanfaatkan persaingan ini untuk kepentingan rakyatnya sendiri? Kemampuan mereka untuk membangun pemerintahan yang kuat, transparan, dan mampu menuntut keadilan dari kekuatan asing akan menjadi kunci untuk mengubah nasib benua ini dari kutukan sumber daya menjadi berkah kemakmuran. Ini adalah tantangan besar yang memerlukan perhatian global, karena masa depan Afrika
Tengah tidak hanya berdampak pada benua itu sendiri, tetapi juga pada stabilitas geopolitik dan rantai pasok global. Kita akan terus memantau perkembangan ini di Hipotesis. Bagaimana menurut kalian? Hypothesian, apakah Afrika Tengah bisa keluar dari cengkeraman perebutan ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa tercerahkan. Subscribe ke kanal Hipotesis untuk konten-konten menarik lainnya. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.